Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Ya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu ini saya banyak pelayanan keluar kota, ya, jadi ke Semarang, kemarin baru tiba dari Semarang, Pontianak, Blitar, ya, dan hari ini kembali ke kota Malang. Puji Tuhan, besok akan kembali ke Blitar lagi. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya. Yeremia 17 ayat yang kelima sampai ke-8. Yeremia 17 ayat yang kelima sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebelum lanjut ke ayat 78 saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bahwa hari ini jangan pernah mengandalkan manusia. Kalau saudara mengandalkan manusia, tidak bisa saudara. Manusia bisa buat salah, manusia bisa mengecewakan. Saya selalu ingatkan ketika saya KKR, mujizat, jangan pernah mengandalkan saya manusia biasa. Saya membawa saudara untuk datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan. Saudara ada pertanyaan, loh Pak berarti enggak boleh ke pendeta, enggak boleh ke dokter gitu Pak. Loh bukan. Tetapi maksudnya adalah ketika saudara datang ke pendeta, saudara datang ke dokter, saudara perlu mengetahui bahwa mereka ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Bukan Tuhannya, begitu loh. Jadi ketika saudara misalnya datang kepada saya, jangan menganggap saya Tuhan, saya bukan Tuhan. Saya adalah kepanjangan tangan Tuhan. Nah tugas saya akan membawa saudara kepada Tuhan. Karena saya adalah kepanjangan tangan daripada Tuhan. Nah dikatakan firman Tuhan kalau engkau mengandalkan manusia maka terkutuk. Arti terkutuk di sini artinya saudara enggak akan mengalami pertolongan. Karena saudara mengandalkan yang terbatas. Tapi hari ini saya bawa saudara untuk mengandalkan yang tidak terbatas. Siapa itu? Kita lihat ayat yang ke-7. Nah ini saudara, malam hari ini biar iman saudara bangkit. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saudara, 5, 6, 7, 8, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat ke-8 ini menjelaskan kepada saudara dan saya supaya kita mengandalkan Tuhan. Kenapa ayat yang ke-8? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, saudara, ini yang mesti kita pegang, mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saya yakin saudara tidak akan pernah merasa kering, saudara. Saudara, saya beberapa waktu lalu saya melayani di cabang di Pontianak, dan saya melayani seseorang yang kerasukan, saudara. Yang katanya kerasukan Lucifer. Saya katakan, loh, Lucifer itu tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Karena Lucifer itu bahasa Latin. Kalau iblis memang ada dalam Alkitab. Kalau Lucifer itu bahasa Latin, Alkitab dicatat dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Nah sejarah panjang sehingga muncul nama Lucifer. Kalau di Alkitab dicatat hanya putra fajar. Di kitab Yesaya dikatakan bagaimana malaikat atau putra fajar itu jatuh ke dalam dosa karena sombong. Nah ketika dia berkata, oh saya dirasuk oleh Lucifer, saya bilang, kamu enggak Alkitabiah, saya bilang. Alkitabiah, Lucifer enggak Alkitabiah, karena Lucifer tidak ada dalam Alkitab, saudara. Saudara bisa cek tidak ada, saudara. Legion ada, Belzebul ada. Tapi kalau Lucifer itu berangkat dari sejarah-sejarah gereja sampai muncul nama Lucifer. Tapi kita tahu hari ini ada satu entitas atau oknum yaitu musuh kita bersama, yaitu iblis, saudara. Nah saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Sebentar kita akan mengadakan diklat pelayanan pelepasan dan pengusiran. Supaya saudara bisa melawan setan, bisa melawan iblis, saudara. Waktu saya doakan, tiba-tiba terjadi manifestasi. Seperti karena
karena dia datang ke dukun ya. Jadi wah seperti apa itu? Seperti kayak mau kungfu begitu ya, kayak mau bela diri begitu. Saya duduk di sebelahnya, ada saksinya pengerja di Pontianak. Saya duduk di sebelahnya tepat, jadi orang yang di saya duduk sebelah. Apa yang terjadi saudara? Saya nggak bisa dipukul saudara. Ada saksinya yang melihat. Saya mau dipukul nggak bisa. Kenapa? Karena ketika saya mengandalkan Tuhan, setan nggak akan bisa sentuh kita saudara. Yang percaya katakan amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hanya ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita saudara. Dan itu dibuktikan orang melihat, loh kok bisa ya? Gak bisa gepuk, gak bisa mukul saudara. Ya iya saudara. Dia katakan apa? Hati-hati kamu kalau pulang. Loh, saya berkata kenapa saya mesti takut? Saya punya Tuhan Yesus. Pokoknya hati-hati. Apa? Mau ngapain? Saya bilang. Saya punya Yesus, saya punya Tuhan yang saya andalkan saudara. Nah, sampai hari ini gak terjadi apa-apa saudara. Saya mendengar cerita makanya saudara ya, nanti saya diklat supaya saudara nanti bagaimana dalam pelayanan pelepasan pengusiran saudara dilindungi Tuhan. Saya dapat cerita karena ada seseorang yang mendoakan katanya. Terus telepon, maaf ya saya gak bisa doakan lagi. Kenapa? Karena saya pulang dari tempat itu, kaki saya bengkak katanya. Ini karena saya diserang. Saya kok gak pernah ya. Kemarin minggu saya melayani juga pelepasan pengusiran. Beberapa waktu saya melayani pelepasan, gak pernah saya pulang kaki bengkak. Saya pulang badan sakit gak pernah saudara. Karena saya mengandalkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka setan atau iblis gak akan bisa menyentuh saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Karena saudara harus andalkan Tuhan. Kalau saudara andalkan Tuhan, maka perlindungan Tuhan ada buat saudara. Dan saya sekali lagi katakan, yang percaya katakan amin. Ya. Saudara nantikan ini nanti saya buka untuk umum, untuk jemaat, untuk pelayan, diklat bagaimana selama ini saya pelayanan dalam pelepasan dan pengusiran supaya jemaat Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata kok, setiap orang yang percaya bukan setiap pendeta. Jadi jemaat pun ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau bisa mengusir setan. Yang percaya katakan amin. Saya rindu gereja Betania Estoya bukan gereja yang mengkultuskan hamba Tuhan. Kita akan mendewasakan jemaat. Bahkan jemaat pun bisa mengusir setan. Jemaat pun berdoa buat yang sakit bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Nanti saudara ikuti diklatnya. Saya sudah menyusun materi modul disertai dengan prakteknya. Oh saya percaya Kota Malang akan kita menangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, ketika saya mengandalkan Tuhan, maka dalam setiap perjalanan saya akan berjumpa dengan namanya mujizat atau perkara-perkara ajaib saudara. Saya melayani di sebuah kabupaten atau kecamatan ya, namanya Caruban, karena ini ibu kota dari Kabupaten Madiun. Nah di daerah itu orang-orang sudah lagi gak percaya namanya mujizat. Sudah lagi, itu kan udah dulu sekarang gak ada saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa mujizat masih terjadi sampai detik ini, yang percaya katakan amin. Dan saya akan tutup dengan 3 video kesaksian, bisa minta tolong disiapkan multimedia. Yang pertama ada seorang yang stroke saudara, sudah lama tidak bisa berjalan. Dan apa yang terjadi kita lihat mujizat Bapak Sapari. Ya. Apa yang kiri patah? Saya doakan ya Pak ya. Kita sama-sama doa ya Pak ya. Tuhan Yesus, ini Bapak siapa? Pak Sapari. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan buat Pak Sapari. Saya percaya Tuhan memiliki Pak ya. Dalam nama Yesus. Di stroke separuh badan saudara, tidak bisa berjalan harus pakai tongkat, tapi saudara lihat saudara, memang tangannya masih proses, tapi dia sudah berjalan. Bahkan dia sampai terkakit saudara. Kita dengarkan kesaksiannya ya. Ya, bersaksi bentar Pak ya. Namanya siapa Pak? Nama saya Pak Sapari. Pak Sapari. Sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana? Sebelumnya stroke selama 4 tahun tapi belum sampai jalan. Lancar udah jatuh, patah ini 3, terus kaki ini 3, bisa operasi. Tapi hari ini Bapak bisa jalan? Ya,
Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita jalan sekali lagi Pak ya, muter sekali. Oh haleluya. Lihat Puji saudara. Tuhan, ini tongkatnya tadi ya. Ini ya. Tuhan bekerja ketika kita Iya, mengandalkan Tuhan. Saudara lihat saudara. Bawa Hari ini tongkatnya. puji Tuhan. Kita jalan sambil jalan lagi Pak. Puji Tuhan. Puji Seharusnya Tuhan. jalan pakai tongkat Oh, itu enak, Pak. susah, Haleluya. tapi bisa jalan. Enak Pak. Haleluya. Video aslinya sekitar 5 Ya, menit, kita tapi boleh saya kasih tepuk potong. tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Saya kemarin minta tongkatnya, tapi ternyata setelah sebelum ibadah selesai sudah diambil lagi, mungkin kenang-kenangan untuk dia ya. Jadi mungkin sebagai tanda ditunjukkan gitu. Jadi harusnya ada 2 tongkat, tapi saya jadinya bawa pulang hanya 1 tongkat. Selanjutnya saudara, stroke juga. Ibu Warsini namanya, kena stroke. Tangannya nggak bisa buka gitu saudara. Tapi apa yang terjadi, kita lihat kesaksian mujizat Ibu Warsini ya. Jadi tangannya itu susah, nanti kita lihat sama-sama saudara. Yang kirinya juga terdampak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Coba lagi ke belakang. Lihat saudara, dari yang nggak bisa nekuk jadi bisa nekuk saudara. Nah kalau sekarang, coba kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ibu, namanya siapa? Ibu Warsini. Ibu Warsini sebelumnya ngalami apa dan setelahnya bagaimana? Silakan. Dulu saya stroke, nggak bisa jalan, tangan saya ini nggak bisa genggam, Ya. dan juga aja nggak bisa, Nggak bisa. berjalan juga nggak bisa, tapi mendingan sekarang sudah bisa, tapi Sudah belum bisa. sempurna ya. Ya, dan itu akan menuju sempurna, Ya. tapi sudah lancar sudah itu ya. Sempurna itu. Kita sudah wow, puji Tuhan. Nah, itu memang karena sudah lama kaku, maka harus terus dilancarkan, tapi menuju ke pas itu ya. Nggak bisa mulut aja nggak bisa. Nah, sekarang Nggak bisa Itu nekuk kan. mulutnya, siapa yang menyembuhkan ibu? kepalanya nggak bisa dia pegang. Jadi bisa. Haleluya. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, saya diminta lagi bulan depan untuk datang ke Caruban, dan karena masih banyak yang sakit di tempat yang kemarin belum bisa datang ya, jadi yang sakit-sakit yang belum bisa datang, sehingga bulan depan saya diminta lagi, dan saya percaya saya akan membawa kabar sukacita bahwa mujizat masih terjadi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Saudara, selagi saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan, bangkitlah iman saudara. Ya, nanti ada diklat-diklat yang saya rindu saudara-saudara pun bisa mengalami. Dan saya akan bagikan, gak ada rahasia-rahasiaan Bapak Ibu Saudara. Saya akan bagikan kepada jemaat sehingga jemaat Tuhan, kalau saudara ketemu dengan orang bermasalah, ketemu dengan orang sakit, ketemu dengan orang terikat, saudara gak bingung, saya tak telepon Pastor Joel dulu ya, enggak saudara. Saudara akan saya doakan ya, dan sakit menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Dan itu akan terjadi dalam beberapa waktu ini. Persiapkan diri saudara jemaat dan pelayan Tuhan. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa dan pelayanan Anda tidak akan pernah sama lagi. Selanjutnya, yang terakhir sebagai penutup. Saudara, ada juga namanya Bapak Tan Yudi. Dia datang dengan kaki yang sakit dan jalan harus pakai tongkat saudara. Tapi kita lihat sama-sama mujizat kesembuhan Bapak Tan Yudi.
Satria yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Misi Pak ya. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Terus sebelumnya bagaimana dan bagaimana? Silakan Pak. Nama saya Tanjung. Baik Pak. Dulunya kaki saya ini sudah 4 tahun tinggal di nggak ada perubahan. Saya disuruh operasi, saya nggak mau. Baik. Ini saya tinggal lagi ke dokter manapun sudah ada hasilnya. Kemarin saya lanjut ke dokter besar. Iya. Suntik sudah. Iya. Tapi ya hanya sudah Berkurang sedikit. cuma tangannya terus. Iya. Ya, Tapi saat ini bagaimana Pak? Rasanya bagaimana? rasanya yang kaki sudah bagus. Bisa bagus ya Pak ya? Bisa berjalan tanpa Bisa. tongkat. Kita boleh praktek Pak ya. Ini tongkatnya saya minta bawa ke Malang boleh Pak ya? Puji Tuhan. Ayo Pak kita jalan itu kameranya. Kita lihat ke kamera Pak. Jalan tanpa tongkat. Kita jalan. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Loh, enak Pak jalannya enteng Pak. Kita balik lagi ke sana Pak. Nah ini haleluya. Kita tambah lagi koleksi tongkat di Malang. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke sana Pak. Sudah enak Pak ya? Loh, lebih enteng. Saya lihat lebih enteng. Lebih ringan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak sehat selalu Pak ya. Ya Pak. Ya. Ya. Bagi Tuhan. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan ini tongkatnya saudara ya, dari Caruban saudara. Dan saya percaya nanti 24 September saya akan kembali ke Caruban. Dan 26 saya ke Caruban, 27, lalu 29 nanti saya akan KKR di Pontianak, Mujizat. Dan mudah-mudahan kalau ada tongkat bisa dibawa ke Malang, tapi mungkin saya tinggal aja di Pontianak untuk kenang-kenangan di Pontianak. Dan saya percaya kabar-kabar sukacita terus nantiasa kita akan mendengarkan dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.